Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sunia Gita Ginting. Saya beserta teman-teman saya, Dio Raja Permadi Putar-Putar, Jerry Agis Paginting, Dimas Anggara, dan Samuel Farel Ferdinand Huta Barat akan menjelaskan tentang hubungan lift dengan induksi elektromagnetik, relay, sensor, dan daya listrik yang terdapat pada topik 7, 11, 12, dan topik 14. Lift atau elevator. Lift atau elevator merupakan angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift pada umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Cara kerja sistem dari sebuah lift adalah menampung setiap permintaan dari dalam lift maupun dari luar lift atau calon penumpang. Kemudian dikerjakan satu persatu sampai semua perintah dijalankan. Jenis-jenis lift. Yang pertama adalah lift penumpang. Lift penumpang berfungsi untuk mengangkut beberapa orang dari satu lantai ke lantai lainnya. Lift hanya diperuntukkan untuk mengangkut orang, maka dari itu desain lift ini sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan penumpangnya. Agar lift tetap seimbang dan aman, jumlah penumpang dan berat tertentu yang diperbolehkan untuk berada di lift ini. Beberapa fitur yang ada pada lift penumpang yaitu pengeras suara atau memutar musik, atau pengumuman iklan audio atau visual. Yang kedua, lift service. Lift service atau layanan memiliki fungsi untuk pengangkutan barang oleh karyawan, seperti petugas kebersihan yang memindahkan gerobak pembersih. Selain itu, lift service juga digunakan di rumah sakit untuk mengangkut pasien yang menggunakan tempat tidur rumah sakit. Untuk mematuhi persyaratan, elevator ini biasanya dibangun lebih kokoh dan lebih dalam daripada lift penumpang. Lift rumah sakit ini dilengkapi dengan pegangan tangan atau handrail seperti pada rem yang bisa dimanfaatkan bagi pengguna kursi roda atau mereka yang difabel. Ketiga, lift barang. Lift barang berfungsi untuk memindahkan beban yang sangat berat seperti mobil atau kargo di gedung-gedung perusahaan. Lift ini tidak digunakan untuk transportasi penumpang, tetapi dirancang untuk tahan terhadap kondisi yang lebih berat. Itulah sebabnya interior ini difokuskan pada desain yang kokoh dengan dinding dan lantai baja yang berat. Interior yang kokoh melindungi elevator pada dari kerusakan saat memuat dan membongkar muatan. Yang keempat, dumbwaiter atau lift layanan makanan. Dumbwaiter atau lift layanan makanan adalah lift untuk barang yang kecil. Lift ini sering digunakan untuk transportasi makanan di restoran atau memindahkan buku dari satu lantai ke lantai lainnya. Hanya barang yang berukuran kecil yang dapat diangkut oleh lift ini. Lift ini dapat diakses melalui panel kecil di dinding seperti lift penumpang dalam bentuk mini. Kapasitas lift ini berkisar antara 100 kg dengan ukuran 600 x 800 mm. Jenis-jenis lift berdasarkan sistem penggeraknya. Sistem penggerak hidrolik dengan piston untuk penyangga biasanya diletakkan di bagian bawah untuk mendorong mobil elevator ke atas, sedangkan cairan hidrolik dipaksa turun oleh motor listrik. Jenis hidrolik biasa digunakan pada gedung dengan 2-8 lantai, diikat dengan tali untuk meningkatkan gerakan. Umumnya memiliki lubang dengan shaft di bawah untuk mendukung piston retraksi, namun ada juga lift hidrolik yang tidak dilengkapi dengan lubang. Lift hidrolik menggunakan lebih banyak energi karena menggunakan motor listrik yang bekerja melawan gravitasi. Traction elevator. Lift dengan sistem traksi memiliki motor listrik di atas poros yang dilewati tali dan untuk menaikkan dan menurunkan lift. Dapat berjalan jauh lebih cepat dibandingkan lift hidrolik. Seperti jenis lift lainnya, sistem ini menggunakan counterweight yang menghilangkan beban penumpang sehingga motor penggerak lebih mudah memindahkan beban lift. Machine roomless. Elevator banyak dirancang dengan posisi ruang mesin terletak di bagian atas poros elevator. Lift jenis ini memiliki mesin yang dipasang di ruang override dan hanya dapat diakses melalui bagian di atas gerbong lift. Lift ini tanpa ruang mesin dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih cepat sehingga meningkatkan kualitas dibandingkan cave hydraulic conventional. Vakum. Jenis yang satu ini mungkin jarang ditemui. Lift dengan sistem vakum tidak menggunakan kabel atau sistem katrol apapun untuk beroperasi. Lift berbasis udara ini beroperasi berdasarkan penerapan fisika.
dibangun dengan bahan polikarbonat dan aluminium. Lift ini berbentuk tabung dalam ruang hampa tertutup. Udara di bawah dan di atas lift inilah yang memudahkan pergerakan. Tekanan udara akan mendorong tabung ke atas atau tekanan udara diminimalkan untuk mendorong mobil ke bawah. Selanjutnya, penggunaan sensor pada lift. Penggunaan sensor pada lift. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan sebagai sensor pengamanan pada lift, yaitu Governor. Governor adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur kecepatan maksimum lift selama perjalanan. Fungsi utama dari governor adalah memastikan bahwa mesin beroperasi pada kecepatan yang aman dan diinginkan governor. Biasanya menggunakan mekanisme gas dan katrol untuk mendeteksi dan mengontrol kecepatan putaran drum lift. Ketika kecepatan lift melebihi batas yang ditentukan, gubernur akan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghentikan kecepatan dengan cara menarik pegas atau mengontrol katrol untuk mengurangi kecepatan. Hal ini dibantu mencegah kecepatan serius akibat kecepatan yang tidak terkendali. 2. Sensor overload system. Sensor overload system adalah sensor yang mendeteksi berat ideal dari batas yang mendeteksi berat ideal dari batas kapasitas angkut lift. Sensor ini akan berbunyi jika keadaan di dalam lift sudah melebihi batas maksimum. Sensor autonik disediakan untuk kebutuhan lift. 3. Emergency switch. Emergency switch adalah perangkat yang berfungsi untuk mematikan atau menghentikan fungsi untuk peralatan atau sistem ketika terjadi situasi darurat atau keadaan kritis. Emergency switch ini dioperasikan dengan cara manual seperti halnya push button. Cara kerja alat ini yaitu memutus aliran listrik yang menggerakkan motor listrik lift. Safety block. Safety block atau yang biasa disebut sebagai damper ini berfungsi untuk mencegah jatuhnya lift secara tiba-tiba dan memberikan lapisan keamanan tambahan dalam keadaan darurat. Safety block ini bekerja sebagai sistem pengeraman dalam darurat yang dapat menghentikan pergerakan lift jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sensor auto lift secara umum digunakan untuk kegiatan operasional seperti emergency, upper lower switch level sensor serta low speed sensor lift switch. Akan tetapi, bila dalam keadaan darurat, berbagai sensor ini juga akan berfungsi sebagai pengaman tambahan. Wire tension safety. Wire tension safety, keselamatan tegangan kawat. Pada lift merujuk pada sistem atau perangkat keamanan yang dirancang untuk memastikan tegangan yang dapat pada kabel atau tali pengangkat hoisting ropes lift. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi potensial kegagalan atau masalah dengan tegasan kawat selama operasi lift dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari situasi berbahaya. Selanjutnya yaitu penggunaan induksi elektromagnetik pada lift. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena fisika di mana adanya perubahan medan magnet dapat menyebabkan arus listrik terbentuk dalam suatu penghantar. Fenomena ini ditemukan oleh fisikawan Inggris Michael Faraday pada abad ke-19. Induksi elektromagnetik sendiri tidak secara langsung digunakan untuk menggerakkan lift. Namun, prinsip induksi elektromagnetik dapat terlibat dalam beberapa aspek sistem kontrol dan keamanan lift. Cara prinsip induksi elektromagnetik dapat terkait dengan fungsi lift. 1. Sensor induksi elektromagnetik pada pintu. Sensor induksi elektromagnetik pada lift digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek atau orang di antara pintu yang sedang bergerak. Prinsip dasar induksi elektromagnetik digunakan dalam sensor ini untuk menciptakan medan elektromagnetik dan mendeteksi perubahan dalam medan tersebut ketika ada benda atau objek yang masuk ke dalam zona deteksi. Sensor induksi elektromagnetik untuk deteksi beban pada lift adalah perangkat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengukur beban
atau berat yang diberikan pada lift. Sensor ini membantu memastikan bahwa beban yang diangkat oleh lift sesuai dengan kapasitas yang diizinkan dan menghindari resiko beban berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan atau kecelakaan. 3. Sistem penghentian darurat. Sistem penghentian darurat pada lift termasuk yang melibatkan induksi elektromagnetik yang dirancang untuk memberikan respon cepat dan menghentikan lift secara segera dalam situasi darurat atau keadaan abnormal. Salah satu aspek dari sistem penghentian darurat tersebut dapat menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mencapai tujuan tersebut. Sensor leveling pada lift menggunakan berbagai teknologi dan salah satunya bisa melibatkan prinsip induksi elektromagnetik. Sensor leveling berfungsi untuk mendeteksi perbedaan level antara kabin lift dan lantai untuk memastikan bahwa lift berhenti pada posisi yang tepat dan rata dengan lantai. Penggunaan relay pada lift. Relay adalah sebuah perangkat elektronika yang berbentuk saklar yang berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik dengan menggunakan sinyal kontrol. Relay dilengkapi oleh dua bagian, yaitu elektromagnet atau coil dan mechanical atau switch. Komponen tersebut memanfaatkan prinsip elektromagnetik untuk dapat menggerakkan saklar sehingga dapat menghantarkan listrik. Relay merupakan komponen yang sangat berguna dalam sistem kontrol lift. Relay digunakan untuk mengendalikan berbagai fungsi kunci dalam operasi lift yang membuatnya bekerja secara efisien dan aman. Berikut adalah beberapa penggunaan relay pada lift. Kendali motor. Kendali motor pada lift melibatkan relay umumnya mencakup beberapa tahap dalam operasi lift. Relay berperan dalam mengendalikan aliran daya listrik menuju motor lift, memastikan bahwa lift dapat bergerak naik atau turun sesuai dengan instruksi yang diberikan. Traction elevator. Pada kendali pintu lift, relay digunakan untuk mengendalikan motor atau aktuator yang bertanggung jawab atas pembukaan dan penutupan pintu lift. Ketika lift tiba di lantai yang diinginkan atau ketika pintu lift harus dibuka atau ditutup, relay memberikan sinyal untuk mengaktifkan motor pintu. Emergency stop pintu. Relay berperan sebagai saklar penghubung atau pemutus daya ke motor pintu lift. Ketika tombol emergency stop ditekan, relay akan merespon dengan memutuskan daya listrik ke pintu secara cepat dan efektif. Setelah tombol emergency stop ditekan dan relay memutus daya ke motor pintu, sistem bisa mengaktifkan indikator darurat atau lampu di peringatan yang menunjukkan bahwa fungsi emergency stop aktif. Kendali lampu dan bunyi siren. Relay dapat digunakan untuk mengendalikan lampu indikator pada panel lift. Lampu indikator ini dapat memberikan informasi tentang status lift. Misalnya ketika lift tiba di lantai yang diinginkan atau saat pintu lift dibuka, relay dapat menyala dan mematikan lampu secara otomatis. Relay juga dapat terlibat dalam mengendalikan bunyi sirine atau alarm darurat pada lift. Saat terjadi situasi darurat atau saat tombol emergency stop ditekan, relay dapat memberikan sinyal untuk mengaktifkan sirene atau alarm sebagai peringatan. D. Penggunaan energi dan daya listrik pada lift. Energi listrik dan daya listrik. Energi dan daya listrik sangat penting dalam menjalankan berbagai komponen lift dan memastikan operasionalnya dengan efisien dan aman. Motor lift. Fungsi energi. Energi listrik disalurkan ke motor lift untuk menghasilkan gerakan naik atau turun. Motor lift menggunakan energi listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang diperlukan untuk menggerakkan lift. Fungsi daya listrik. Daya listrik diukur dalam watt dan menunjukkan seberapa cepat energi dikonsumsi. Motor lift membutuhkan daya listrik yang cukup untuk mengangkat dan menurunkan beban lift dengan kecepatan yang diinginkan. 2. Sistem kendali lift. Fungsi energi. Sistem kendali lift memerlukan energi listrik yang memproses sinyal, memberikan instruksi ke motor, mengendalikan pintu, dan menjalankan fungsi yang lainnya yang terkait dengan operasi lift. Fungsi daya listrik. Daya listrik diperlukan untuk menjalankan microcontroller, perangkat elektronik, dan komponen kendali yang lainnya yang terlibat dalam pengoperasian lift. Daya listrik juga digunakan untuk memberikan daya pada indikator lantai, lampu, dan perangkat keamanan lainnya. 3. Pintu lift. Fungsi energi. Motor pintu lift menggunakan energi listrik untuk membuka dan menutup pintu lift secara otomatis. Fungsi daya listrik
Daya listrik diperlukan untuk menggerakkan motor pintu, mengendalikan sensor pintu, dan memastikan bahwa pintu beroperasi sesuai dengan instruksi sistem kendali lift. Indikator lantai dan lampu di dalam lift. Fungsi energi. Energi listrik digunakan untuk menyala dan memperdayakan lampu indikator lantai di dalam lift. Fungsi daya listrik. Daya listrik dibutuhkan untuk memberikan pencahayaan di dalam lift, mengindikasikan nomor lantai yang sedang dijangkau oleh lift. 5. Sistem keamanan. Beberapa sistem keamanan seperti sensor beban dan sensor pintu menggunakan energi listrik untuk mendeteksi situasi darurat atau hambatan pada lift. Fungsi daya listrik. Daya listrik diperlukan untuk memperdayakan perangkat keamanan dan relay yang berfungsi dalam menangani situasi darurat dan menjaga keselamatan penumpang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata.